Perkenalkan, nama saya Maksum Steri Ahmad. Prodi saya Pendidikan Agama Islam. NIM saya 19 11 10 10 74. Ya, di sini saya ingin mewawancarai Mas Arman. Kepada Mas Arman saya persilahkan. Ya. Perkenalkan dulu ya, nama saya Arman Maulana. Kebetulan saya diminta dari Maksum untuk menjadi narasumber pada tugas dia pada hari ini. Oke, langsung saja pertanyaannya. Ya, pertanyaannya buat Mas Arman, bisa nggak Mas Arman menceritakan hidup Anda sebelum menjalani perkuliahan? Oh, ya. Sebelumnya memang kalau sebelum perkuliahan memang banyak sekali cerita-cerita hidup saya, pengalaman hidup. Karena memang pada saat saya lulus SMA, saya nggak langsung kuliah gitu loh. Tapi ada terbesit ingin kuliah itu ada gitu. Tapi ketika saya melihat dari segi ekonomi keluarga saya, juga dari kendaraan bermotor juga masalah-masalah seperti itu yang membuat saya ingin usaha dulu, ingin bekerja dulu untuk setahun itu gitu loh. Nah, kebetulan untuk pekerjaan pertama saya pas itu ayam geprek juara gitu, ayam geprek. Nah, pas itu di geprek itu saya sekitaran 3 minggu aja gitu kerja, dan itu gajinya saya ambil gaji saya mengundurkan diri pada saat itu dan hanya mengambil sedikit dari gaji saya karena memang tidak full sebulan itu. Lalu saya juga pernah kerja di angkringan malam pada saat bulan puasa itu tahun 2019-2018 gitu, kurang tahu saya. Tapi yang jelas saya kerja di angkringan itu tidak sampai sebulan juga gitu kan. Lalu saya kerja, nah ini mungkin baik cerita di sini nih. Saya tukang bakso pada saat itu. Jujur sebenarnya awal saya ngambil itu tukang bakso itu sebenarnya saya jujur agak ya wajar lah gengsi gitu kan, anak muda tukang bakso gitu kan. Tapi memang nggak apa-apa gitu, dalam artian ya saya juga punya tanggungan motor pada saat itu kebetulan, karena memang yang saya siapkan untuk kuliah juga gitu. Nah, 7 bulan itu, selama 7 bulan itu awal-awal saya jadi tukang bakso tuh malu gitu sama teman-teman saya gitu, atau adik-adik kelas saya yang misalnya lewat gitu kan di jalan tempat saya jualan bakso tuh, saya malu gitu, takut mereka tuh ngeliat saya gitu, ngeliat saya dalam artian kakak kelas saya ini gagal gitu kan, cerminan orang gagal gitu karena nggak kuliah gitu. Itu yang terbesit, dan saya yakin pemikiran saya pada itu salah gitu. Kok bisa sih Mas Arman malu sebagai tukang bakso, padahal kan pekerjaannya itu halal? Ya, kembali lagi ya saya katakan tadi, gengsi sih sebenarnya, gengsi ya anak muda gitu kan. Biasanya kan kalau kerja tuh kafe gitu kan. Nah, kalau saya ngambil tukang bakso gitu. Tapi kembali lagi, halal apa haram ya pasti halal, saya tahu itu halal gitu. Tapi ya itu saya takutnya sebagai cerminan gitu adik kelas saya gitu kan, melihat saya yang dalam artian pada saat sekolah tuh vokal gitu dalam menyuarakan berbagai macam masalah gitu. Ya tiba-tiba ya itu di ekspektasi mereka, oh ini akan kuliah di sini, ternyata jadi tukang bakso gitu kan. Tapi ya sudahlah, karena memang saya juga di bakso itu gaji saya tuh bukan cuman segitu tuh langsung habis gitu, enggak. Saya tabung untuk motor, untuk keperluan kuliah, mungkin baju-baju nanti yang saya siapkan untuk kuliah gitu. Itu yang saya siapkan pada saat saya jadi tukang bakso itu. Tapi ya itu ada maksudnya dampak positifnya gitu. Saya juga bisa belajar dalam hal pembukuan, dan itu masuk dalam hal akuntansi. Saya juga bisa belajar dalam hal nego dan public speaking juga bisa kita dapatkan di tukang bakso, karena kita penawaran dan orang itu bertanya gitu harganya berapa, kenapa tidak pakai ini, tidak pakai ini, kita jelaskan gitu kepada pelanggan maksudnya karena ada kendala ini makanya kita tidak punya bahan ini atau daging sekian gitu. Itu aja sih. Ya, kalau dulu kan Mas Arman dari tukang bakso. Kalau sekarang Mas Arman kegiatannya apa ya? Kalau saya boleh tahu.
Oh, sebelumnya maaf saya lupa gitu tadi menyampaikan kalau saya ini sebenarnya sudah kuliah gitu di IN Samarinda yang baru saja jadi UIN gitu kan, alhamdulillah. Jadi udah jadi UIN gitu kan. Dan ya itu kesibukan saya atau kegiatan saya jelas kuliah. Ya, kuliah tentunya online dan memang masih fase belajar lah, karena memang kita masih saya masih semester 2 gitu kan, mau naik ke semester 3 jadi harus banyak-banyak belajar lagi. Tapi yang jelas saya juga sibuk dengan hal lain gitu, tidak hanya dalam hal kuliah, melainkan juga organisasi. Kebetulan saya organisasi di PIK-R. Alhamdulillah saya jadi ketua di situ, PIK-R Remaja Pemuda Bangsa itu. Lalu kalau untuk kerjaan tadi kan, kemarin tukang bakso, nah kalau sekarang nih nggak beda-beda jauh nih. Kalau tukang bakso sekarang jadi ojek online gitu. Jadi simbiosis mutualisme tuh, dalam artian ojol ini juga ngantar bakso gitu kan. Kalau ada orderan bakso ya kita antar gitu. Jadi itu saja sih untuk kesibukannya kuliah. Kalau kerjanya ojek online, kalau misalnya kegiatan eksternal kampus, saya kebetulan ada organisasi dan sedang sibuk-sibuknya juga dalam hal kuliah, organisasi, ojek online. Itu cara bagi waktunya itu saya belajar di situ karena saya kebetulan juga jurusan manajemen pendidikan gitu. Tidak hanya belajar tentang pendidikan, tapi juga belajar bagaimana memanage waktu agar bisa lebih teratur dalam hal 3 hal tadi itu. Lalu kesulitan Mas Arman ini sendiri selama belajar online ini apa sih? Entah membagi waktu fokus kuliah sama kerja gimana sih Mas? Kalau dari kesulitan sendiri pasti ada ya, kesulitan dari jarang bagi waktu tadi. Tapi ya itu kembali saya katakan, kalau saya tekankan sekali lagi, manajemen pendidikan gitu, manajemen belajar gitu, cara membagi waktu yang baik seperti apa gitu. Nah kalau dalam hal kesulitan pastinya dalam hal interaksi dengan dosen gitu. Kadang tuh jaringan saya tuh jelek gitu. Lalu juga kuota, nah, kuota ini ya intinya cepat-cepat lah subsidi kuota ini, jangan hanya di akhir semester baru ada kuota gitu kan. Nah ini sedikit nih suara saya gitu, tolong dengarkan gitu kan. Tapi yang jelas untuk membagi waktu saya bisa, alhamdulillah, karena kebetulan untuk di semester pertama nggak jelek-jelek amat. Kalau masalah IP saya 3,50 berapa gitu ya, bagi saya rasa nggak jelek-jelek amat gitu kan. Iya. Nah lalu untuk semester 2 ini gimana gitu cara membagi waktunya? Jelas lebih sibuk kalau saya di semester 2 karena ada organisasi yang saya urus, ada pekerjaan yang saya urus, ada kuliah juga yang saya urus, dan ada tugas adik saya yang saya urus juga, kebetulan masih SD online juga saya urus juga gitu loh. Dengan cara membagi waktu dengan baik, misal saya kuliah ya Senin lah 2 pelajaran kalau saya itu dari jam 7 sampai jam 9 gitu kan. Oke lah, jam 9 selesai itu saya kuliah saya ojek online tuh dari jam sekitar setengah 10 sampai jam 1 gitu. Nah habis itu saya pulang, siap-siap untuk kuliah pembelajaran kedua. Nah kecuali Selasa, kalau Selasa saya full, jadi kebetulan Selasa tuh udah diem aja di rumah, kalaupun nunggu sesi istirahat ya rebahan aja gitu di kasur gitu kan sambil nunggu perkuliahan. Lalu malam saya juga bisa lanjut untuk ojek online juga cari duit gitu. Dan alhamdulillah dari ojek online itu, dari semua hal yang saya kerjakan, saya juga bisa gitu berbagi ke teman-teman yang lain dalam hal pengalaman hidup, lalu juga cara emosi itu penting bagi saya gitu. Bagaimana cara menghadapi masalah itu yang saya bagi ke teman saya gitu. Gitu. Oke, makasih Mas Arman. Jadi ini pertanyaan terakhir buat Mas Arman. Jadi dari pengalamannya Mas ceritakan tadi, dari sebelum kuliah sempat jadi tukang bakso sampai sekarang kuliah di UIN Sultan Haji Muhammad Idris, apakah ada kebanggaan tersendiri itu atas kerja keras selama ini Mas Arman? Terima kasih buat untuk pertanyaan terakhir ya. Iya. Untuk kebanggaan pasti kebanggaan tersendiri gitu. Walaupun bagi saya belum sukses-sukses amat gitu, tapi setidaknya kalau naik tangga itu kan saya udah di naik tangga ke atas gitu, dalam artian selangkah lebih maju lah daripada yang dulu yang saya anggap gitu kan.
Tapi kembali lagi kalau ditanya kebanggaan, saya bangga gitu. Saya bangga bisa kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris yang kemarin YIN baru berafiliasi menjadi UIN. Saya senang sekali karena di sana banyak teman saya yang dalam artian mereka cerdas, mereka pintar dalam hal public speakingnya, dalam hal pemikiran yang saya juga masih belajar gitu dari mereka gitu. Yang jelas dari pengalaman hidup saya tadi, saya bisa ceritakan gitu pada teman-teman saya, entah dalam hal presentasi, saya bisa ceritakan kepada teman-teman saya pengalaman tadi dalam artian begini loh kerasnya hidup di luar gitu, begini loh susahnya cari duit gitu dalam hal untuk mencapai impian kita. Jelas dalam hal kebanggaan saya bangga. Lalu pelajaran yang saya dapat tentunya tidak bisa meremehkan kuliah saya sendiri gitu, karena saya tahu gitu ini saya kuliah ya pakai duit saya sendiri gitu, dalam artian ya kalau saya kuliah main-main yang sampai kan saya sendiri gitu. Itu sih yang positifnya gitu dari kerja sambil kuliah, cari duit sambil kuliah. Jadi kita tuh kayak sayang gitu, mengeluarkan duit tuh sayang banget gitu untuk hal-hal yang nggak bermanfaat gitu. Tapi tadi dijelaskan, sekali lagi saya katakan saya bangga menjadi bagian dari Universitas Islam Negeri Haji Muhammad Idris Samarinda. Oke, terima kasih kepada Mas Arman sudah menjadi narasumber pada hari ini, sedikit menceritakan pengalaman hidup dengan berbagai masalah yang Mas Arman hadapi. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.